Bapak Presiden yang saya muliakan dan hadirin yang saya hormati. Berbagai program-program pemerintah yang menjadi inspirasi sekaligus pendobrak dan jalan keluar cepat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab PKB. PKB yang telah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Pak Presiden Prabowo bertekad akan terus menjadi garda terdepan bagi kelangsungan dan keberhasilan seluruh program-program pemerintahan 2024-2029. Kami meyakini sepenuhnya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, 5 tahun yang akan datang akan terjadi perubahan besar bagi model dan cara kerja pembangunan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, PKB bertekad akan terus membersamai pemerintah dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan. Kami juga kemarin bersepakat mengimplementasi gagasan-gagasan ideologis dalam berbagai program-program teknokratis di tingkat pusat maupun di daerah. Kami mengusulkan berbagai penyempurnaan tata kelola politik nasional. Perlu dibuat satu perundang-undangan dari sistem politik nasional kita yang benar-benar kondusif bagi percepatan pembangunan nasional. Salah satunya yang kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total manfaat dan madorotnya. Karena beberapa bupati kita tanya juga Bapak, ternyata konsolidasinya cukup lamban akibat proses politik yang terlalu panjang. Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, minimal pemilihan kepala daerah maksimal dipilih oleh DPRD di seluruh tanah air. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak, tapi PKB bertekad tujuannya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan-tahapan demokrasi. Apalagi ada isu belum putus di DPR. Pemisahan pilkada dan pemilihan umum. Dari keputusan itu yang disetujui oleh teman-teman penundaan pemilu DPRD saja. Yang lain nggak setuju katanya. Kita berharap di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto akan terjadi konsolidasi demokrasi yang efektif bagi terwujudnya tujuan demokrasi, yaitu keadilan dan kemakmuran. Bapak Presiden, hadirin sekalian yang saya muliakan, termasuk di dalam catatan yang paling besar kita lakukan adalah kita membutuhkan pembenahan menyeluruh sistem pendidikan nasional kita. Terobosan yang dilakukan Bapak Presiden melalui sekolah unggulan, sekolah rakyat, dan berbagai kebijakan pembangunan infrastruktur pendidikan yang ditangani langsung oleh Presiden sebagai bagian dari upaya mempercepat kualitas sumber daya manusia kita untuk bisa mengejar berbagai ketertinggalan di dalam kompetisi di tingkat global. Gagasan-gagasan itu PKB akan menjadi bagian terdepan agar pendidikan nasional benar-benar mengalami perbaikan menyeluruh dan kita bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Dalam konteks ini, seluruh stakeholders, khususnya pesantren yang ada di dalam keluarga besar PKB, Bapak Presiden, di dalam koordinasi hari-hari pekerjaan politik kami, salah satu yang menjadi tanggungan kami adalah pesantren. Rata-rata
satu orang kader memiliki satu wilayah koordinasi dengan pesantren minimal satu. Per hari ini yang aktif menjadi koordinasi bagian integral dari perjuangan pendidikan dan politik. Tidak kurang sudah hampir mencapai angka 10.000 pesantren di seluruh tanah air kita. Sehingga bagian integral dari menangani pendidikan ini adalah bagian harapan yang kami betul-betul menyerahkan kepada Bapak Presiden terjadi berbagai perubahan dan perbaikan sistem pendidikan nasional kita. Sehingga percepatan transformasi pendidikan yang ada di depan mata ini benar-benar menjadi wujud dari pemerintahan hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Bapak Presiden telah dengan sungguh-sungguh memperhatikan masyarakat yang paling bawah. Bagaimana upaya-upaya beliau, seperti yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf, Bapak Presiden rela mati untuk masyarakat yang paling miskin dan paling menderita. Menginspirasi PKB, bahwa PKB yang memang tumbuh dari bawah, yang tumbuh dari masyarakat bawah, sangat berterima kasih dan siap menjadi barisan siap mati untuk rakyat yang paling kecil di tanah air kita. Bapak Presiden, hadirin hadirat sekalian, komitmen ini bukan retoris, tapi kita ingin nasib dan berbagai keadaan ini segera berubah menjadi lebih baik. Terutama berbagai keadaan yang masih ada di depan mata kita. Lemahnya kurikulum yang masih tidak memberi nilai kompetitif kepada para santri dan para siswa. Lemahnya penanganan vokasi, link and match antara dunia kerja dan dunia pendidikan membutuhkan keseriusan kerja kita semua. Itulah beberapa poin yang menjadi garis bawah dari pertemuan seluruh kader-kader di seluruh Indonesia yang hadir di Jakarta. Melalui forum peringatan hari lahir ke-27 ini, kami berharap Bapak Presiden akan terus istiqomah, konsisten dalam mengawal percepatan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan adil serta makmur sejahtera. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada Bapak Presiden, seluruh kabinet Merah Putih, dan para pemimpin-pemimpin bangsa bagi terwujudnya cita-cita mulia Indonesia Emas 2035. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, demikian beberapa poin penting. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh tamu-tamu terhormat pada hari lahir PKB yang ke-27 ini. Selamat hari lahir PKB, majulah PKB, jayalah Indonesia, adil, makmur, dan sejahtera. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.